Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul My Little Bride yang rilis di tahun 2004. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Di awal kita akan melihat sebuah pesawat yang mengudara tinggi di atas awan. Di dalam pesawat tersebut, ada seorang pria sedang melihat foto keluarga perempuannya yang lagi mengenakan seragam sekolah. Tiba di tujuan, sambil berjalan keluar bandara, ia mengikuti wanita yang tadi duduk di sebelah dia ketika di dalam pesawat karena sebelumnya ia sempat merasa kalau wanita itu menggodanya. Akan tetapi, dirinya begitu kecewa setelah mengetahui bahwa wanita itu telah memiliki kekasih yang menjemput. Di waktu yang sama, ia melihat adik perempuannya yang ternyata sudah menunggu dia dari tadi. Si adik bahkan sempat memarahinya akibat kelakuan dia yang masih belum berubah sejak dulu, yaitu suka genit ke para wanita ya guys ya. Nama pria itu adalah Park Sang-min, sementara adik perempuannya Seo Bo-eun. 어쩜 그렇게도 변한 게 없을까? Baru naik di atas bus, Sang-min masih terus memandangi beberapa wanita yang ada di sekitar, khususnya para pramugari. Melihat tingkah laku Sang-min yang seperti itu, Bo-eun lalu menegur dan menyuruhnya agar berhenti melakukan hal memalukan tersebut. Di tengah perjalanan, mereka berdua terus berbicara sembari bercanda satu sama lain. Di akhir percakapan, Sang-min memberi sebuah hadiah ke Bo-eun, namun hadiah itu cukup membuat Bo-eun sedikit malu di atas bus. 변태는 아니야. 변태 바람둥이잖아. 안에 뽕도 들었어, 두꺼운 걸로. 변태 맞구만. Setelah menempuh jarak cukup jauh, mereka pun tiba di rumah keluarga dengan selamat. Sesaat sebelum Sang-min masuk bertemu sang kakek, ia terlebih dahulu menanyakan sesuatu ke ibunya. Apakah memang benar sang kakek sedang mengalami sakit parah? Mendengar pertanyaan dari Sang-min, ibunya hanya menjawab dengan berkata, menyuruh dia tetap tenang apapun yang terjadi nanti di dalam. Mendapat jawaban itu, membuat dia sedikit kebingungan. 뭐야, 엄마 갑자기 들어오라 그러고. 할아버지 많이. 들어와. 야, 들어가세요, 들어가세요. 무거워, 엄마 들어. 마음 단단히 먹어. Di dalam, Bo-eun merawat dan mengajak berbicara si kakek seperti biasa, dengan penuh kasih sayang. Namun seketika keadaan di sana menjadi canggung, setelah sang kakek menceritakan mengenai sesuatu di hadapan Sang-min beserta Bo-eun. Yang dimana ia bercerita mengenai janji dia ke kakeknya dulu, yaitu ia akan menikahkan kedua anaknya. Tapi berhubung kedua anak kandungnya itu adalah lelaki, maka janji tersebut harus ia tepati di generasi berikutnya. 야, 상관한 거 이리 봤어. 시집 갔을 나이라고요. 구초 할아버지. 너희들 Mendengar perkataan itu, tentu saja Sang-min dan Bo-eun tanpa basa-basi langsung menolak hal tersebut. Sang-min menolak dengan alasan karena Bo-eun masih di bawah umur. Sementara Bo-eun memberi alasan bahwa dirinya masih duduk di bangku sekolah. Mendengar jawaban dari kedua cucunya, si kakek pun kemudian melontarkan kata kalau dirinya tak bisa mati dengan tenang
apabila janji itu belum dia tepati. Tak ingin melanjutkan pembicaraan lagi, mereka berdua lalu meninggalkan tempat. 결혼이요? 아유 할아버지 농담도 잘. 그게 무슨 말씀이세요? 안 할 거예요. Beberapa hari selanjutnya, demi melancarkan rencana, si kakek beserta 2 orang anaknya terus mencari cara tentang bagaimana mereka bisa dengan cepat menikahkan Sang Min beserta Bo-eun segera. Ayah Sang Min bahkan melakukan sesuatu yang sangat aneh, akibat anaknya sempat menolak. Ia sampai merusak mobil miliknya sebagai rasa kekecewaan dia. Melihat kelakuan sang ayah, Sang Min akhirnya mulai sedikit mempertimbangkan pernikahan itu. 너희 Sepulang sekolah, Sang Min menjemput Bo-eun bersama sahabatnya pergi ke suatu tempat guna kembali membicarakan masalah perjodohan mereka berdua. Di situ Sang Min langsung to the point mengatakan agar mereka segera menikah saja. Tapi Bo-eun lagi-lagi menegaskan bahwa dirinya menolak hal tersebut. Di sisi lain, sahabat Bo-eun yang mendengar pembicaraan mereka sedikit salah paham. Namun setelah diberi penjelasan, akhirnya ia pun mengerti dan meninggalkan mereka berdua di sana. Nama sahabat Bo-eun tadi adalah Hyewon. 나 16인데? 아유 확 해버릴까? 미쳤어? 내가 아무리 연락 예뻐도 그렇지. Tak lama kemudian, mereka mendapat kabar bahwa kini sang kakek sedang mengalami masa kritis di rumah sakit. Mendapat kabar tersebut, seluruh keluarga pun bergegas hadir ke lokasi. Kasihan melihat kakek yang ia sayangi seperti itu, Bo-eun akhirnya dengan terpaksa menyetujui permintaan dia sebelumnya, yaitu akan menikah dengan Sang Min, agar perasaan si kakek bisa segera tenang. 할아버지, 할아버지. 할아버지, 일어나보세요. 할아버지 이상해요. 할아버지, 결혼할게요. 결혼할 테니까 빨리. Malamnya, Bo-eun sedikit menyesali perkataan dia tadi ketika di rumah sakit. Namun si ibu tiba-tiba hadir di sampingnya dan terus menenangkan dia. Sementara Sang Min bertemu dengan 2 orang sahabatnya di sebuah klub malam, guna menghibur diri sebelum pernikahan. Di sana ia begitu iri melihat kedua sahabatnya tersebut yang masih bisa bersenang-senang dengan para wanita yang ada. 오 마이 갓. 야 오늘 어떡이다. Akhirnya hari pernikahan antara Sang Min dan Bo-eun pun tak lama lagi akan segera berlangsung. Semua kerabat beserta keluarga turut hadir dalam menghadiri acara bersejarah tersebut. Para tamu undangan pun tak henti-hentinya dalam mengagumi kecantikan Bo-eun ya guys ya. Lihatlah betapa bahagianya sang kakek saat melihat pernikahan kedua cucunya, karena bersamaan dengan itu, janji dia juga telah berhasil ditepati. 인생의 재출발을 새롭게 하는 Sehabis acara, kedua mempelai langsung bergegas menuju ke bandara untuk berbulan madu di salah satu tempat wisata terkenal yang ada di Korea Selatan. Di situ kedua sahabat dari Sang Min lah yang mengantar mereka ke bandara. Akan tetapi, sesaat sebelum masuk ke dalam pesawat, Bo-eun izin sebentar ke toilet, sementara ia mengizinkan suaminya itu untuk naik lebih dulu. 화장실 좀 갔다 올게. 또 가? 잘 갔다 오게. 그래 들어와. 나 여기 제주도 1시간이면 가. 빨리 가. Merasa ada yang aneh,
Karena istrinya tak kunjung datang, ia lalu coba menelpon, tapi tak ada respon sama sekali. Panik akibat pesawat yang mulai berjalan, ia pun beranjak dari tempat duduk, guna keluar mencari Bo-eun yang tadi izin ke toilet. Namun dikarenakan pesawat yang hendak lepas landas, pramugari di sana tentu saja melarang dia dan menyuruhnya agar tetap tenang di tempat. Di waktu yang sama, ada penumpang juga yang sempat menegur tingkahnya tersebut karena bisa membahayakan penumpang lain. 괜찮았나? 비행기 처음 탔나 보지. Setelah melewati hari masing-masing seorang diri, Sang Min akhirnya tiba kembali di rumah. Depan pintu masuk, ia melihat Bo-eun yang sedang memandangi foto keluarga mereka. Sang Min lalu menarik dia untuk segera berganti kostum adat daerah, guna makan malam bersama. Saat makan malam berlangsung, mereka berdua terus saja ditanya tentang bagaimana liburan mereka di sana. Bingung harus menjawab apa, Sang Min dan Bo-eun pun hanya memberi jawaban seadanya ke mereka semua, sambil tersenyum manis. 장난다니 왔냐? 네, 여러분. 여보! 오빠가 나 이래가지고 Besok paginya, mereka beserta orang tua masing-masing datang bersama ke rumah baru milik mereka berdua, yang beberapa hari sebelumnya baru saja dibelikan oleh sang kakek sebagai hadiah pernikahan. Namun ibu Bo-eun sedikit kesal dan gelisah ketika melihat desain rumah tersebut. Ia bahkan sempat merusak, lalu meminta ke mereka berdua untuk pisah kamar sementara hingga Bo-eun tamat sekolah. 각방 알지? 뭐야 이게 다 그냥. 비계는 무슨 꽃밭이네. 전부 다 꽃밭이야. Di malam hari, Bo-eun sedang sibuk belajar di kamar. Tak lama datang Sang Min yang baru saja selesai mandi, yang hanya mengenakan pakaian seadanya. Melihat itu, Bo-eun pun merasa agak aneh. Ia lalu mengusir dan menyuruhnya untuk segera mengenakan pakaian tambahan. Merasa mereka telah resmi sebagai sepasang suami istri, Sang Min kemudian coba memanfaatkan keadaan. Akan tetapi, akibat terlalu ketakutan melihat tingkah Sang Min, Bo-eun pun tanpa sengaja melukainya. 어머, 밋! 여긴 내 방이고 오빠 방. Demi membuktikan skill yang dimiliki khususnya dalam hal memasak, Bo-eun mengajak Sang Min pergi ke supermarket guna membeli beberapa keperluan bahan makanan. Habis itu, mereka kembali ke rumah dan mulai memasak, kemudian makan malam bersama. Lihatlah betapa lucunya tingkah mereka berdua saat sedang sibuk melakukan semua hal tersebut, ya guys ya. 뭐? 칼을 받아라. 아주. 일단 Di hari-hari berikutnya, Sang Min lagi asik bercanda dengan dua orang sahabat dia di kampus. Tak lama tiba-tiba datang seniornya yang hendak memberi sebuah kabar bahwa mereka akan segera magang di salah satu sekolah yang berada di tengah kota. Tapi ia seketika terkejut saat mendengar ternyata sekolah tempat dia magang itu merupakan sekolah Bo-eun juga. Di rumah, walau ia telah berusaha untuk memberitahu tentang hal tersebut ke istrinya, tapi tetap saja dia tak mampu untuk itu. 보은신의 학교. Hari pertama magang pun dimulai. Sang Min mengantar Bo-eun ke sekolah. Habis itu, ia selanjutnya memarkir mobil di parkiran. Tiba di ruang kepala sekolah,
ternyata kepala sekolah di sana sudah mengenal dirinya dengan baik. Ia bahkan sempat mengatakan untuk menyuruhnya agar menjaga Boon. Dan saat ia diperkenalkan di depan para murid, Boon sangat terkejut ketika melihat suaminya itu, yang ternyata menjadi guru di sekolahnya. 미술 과목을 맡은 교생 박상민입니다. Di sisi lain, Boon menunggu kepulangan Sangmin hingga larut malam. Saat baru tiba, Boon langsung menghampiri dia di kamarnya, lalu bertanya tentang mengapa Sangmin bisa sampai magang di sekolahnya. Oh iya, tak lupa pula ia memarahi suaminya itu, karena tak memberitahu ke dia sebelumnya mengenai itu semua. Di akhir pembicaraan, Boon meminta ke Sangmin agar terus berhati-hati saat berada di dalam sekolah, karena ia tak ingin orang-orang tahu bahwa dirinya telah menikah. 그러니까 오빠가 조심해. 하필 우리 학교냐고. 그러게 말이다. 하지 마. 얼른 들어가 자. 빨랑 씻어. 술 냄새. Besok paginya lagi, Sangmin dan Boon berebut toilet demi melakukan persiapan ke sekolah lebih awal. Setelah mempersiapkan segalanya, agar tak terlambat, mereka berangkat sesegera mungkin. Namun saat pelajaran sedang berlangsung, Sangmin merasa tubuhnya kurang nyaman akibat pulang larut semalam. Akan tetapi, ketika dirinya hendak mengeluarkan sapu tangan untuk membersihkan wajahnya, yang ia keluarkan itu ternyata bukanlah sapu tangan, melainkan sesuatu yang lain. Hari demi hari pun telah berlalu. Kini akan segera diadakan sebuah festival sekolah. Begitu banyak orang yang hadir dalam festival tersebut. Saat acara puncaknya dimulai, Sangmin diberi kesempatan naik ke atas panggung guna memberi sepatah kata mengenai kesannya selama magang di sekolah itu. Di situ tanpa ia duga, ternyata suaminya mengungkapkan kebenaran yang dimana dia dan Boon itu adalah sepasang suami istri. Walaupun sedikit malu dengan pengakuan Sangmin di atas panggung, Boon tetap senang dengan itu semua. 때문에 보은이의 학교 생활이 힘들어지지 않. 우리 학생 여러분들 덕. 나 이제 어린애 아니야. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul My Little Bride. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys.